Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai acara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sekelurahan Bintaro, hadirin undangan dan seluruh peserta Hari Bebas. Sengaja lokasi ini kami pilih Pak, setiap baru pertama kami pilih karena ini merupakan satu upaya kami bersama dengan pengurus RW 08 dan RW 11 untuk membuka peluang. Barangkali ke depan ini akan menjadi suatu tradisi, menjadi suatu budaya yang kita lembagakan. Jadi ke depan nanti Pak RW 08, Pak Lurah Bintaro, kita coba untuk merangkul stakeholder yang ada, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Bintaro Jaya ini. Untuk ini kita jadikan satu momentum, minimal sebulan sekali kegiatan ini kita laksanakan. Karena tadi ketika kita mulai acara ini, memang ini acara pertama kali yang diprakarsa dari KLH. Kalau bisa sebulan sekali Pak Lurah, jalan ini ditutup sebulan sekali supaya masyarakat bisa berolahraga, bisa berekspresi, bisa melakukan senam, bisa berinteraksi, silaturahim.
Jadi mohon bantuan Pak RW ya, kalau ini bisa nanti kita sama-sama akan rembukan, kita coba cari solusinya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan rutin minimal sebulan sekali bagi masyarakat Kecamatan Pesanggerahan, khususnya masyarakat di lokasi di mana nih jalan yang mau ditutup. Tapi alhamdulillah dengan apa ya, karena kegiatan belusuan kita sama-sama, ya Pak RW belusuan, Pak Lurah belusuan, kita sama temu yang paling aman. Kita nutup jalan tapi tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat yang akan keluar masuk ke wilayah Bintaro Jaya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wakil Wali Kota beserta seluruh pejabat Kota Indonesia Jakarta Selatan, dan juga kepada kantor lingkungan hidup yang sudah memprakarsai kegiatan ini, juga kepada masyarakat, adik-adik pencinta sepeda. Saya harapkan jangan pulang dulu, nanti setelah ini kita akan ada hiburan sekaligus bagi-bagi door prize. Jadi door prize-nya ini macam-macam. Kalau sekarang ini door prize mungkin masih kecil karena memang kita baru memulai. Mudah-mudahan nanti ada door prize lain dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota yang sudah berkenan hadir untuk memberikan arahan kepada kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Pulau Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Camat Pesanggerahan Bapak Eko Suroyo. Mudah-mudahan harapan. Selanjutnya kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Rustam Effendi. Kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Ricardo, yang saya hormati ibu-ibu yang tadi senamnya agresif sekali, yang saya hormati. Tadi yang terakhir senam apa itu tadi? Teman senam apa? Sesar. Sesar itu senam energik, pasnya buat orang-orang usia 40 tahun ke bawah. Dan kalau buat kita asisten yang sudah di atas, agak ribet juga ngikutinnya itu. Tapi hebat tuh gerakannya, mantap, luar biasa. Hari sekalian yang semuanya sama-sama saya hormati. Ada suatu kekhawatiran bahwa Jakarta ini suatu saat kita bernapas agak susah dengan pertumbuhan kendaraan yang luar biasa, pertumbuhan penduduknya juga begitu pesat, hampir kendaraan pasti mengeluarkan polusi mencemari udara. Manusia juga secara tidak langsung akan mengeluarkan polusi, mengakibatkan polusi juga. Nah, kita khawatir bahwa teman-teman sekalian, jangan-jangan nanti kita bernapas saja susah di Jakarta ini. Nah, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah, terobosan-terobosan untuk menciptakan suatu kondisi wilayah yang masyarakatnya bisa menghirup udara segar secara baik, secara bebas. Hari-hari sangat sibuk sekali dengan arus lalu lintasnya, pada hari libur dijadikan kawasan bebas kendaraan bermotor. Memang tidak mungkin seluruh wilayah Jakarta kita jadikan areal kawasan bebas dan bermotor, karena manusianya memang masih punya aktivitas walaupun pada hari libur. Kalau seandainya di Pulau Seribu saja, Pak Camat, barangkali itu aman-aman tuh, semuanya bisa kita stop kendaraan. Tapi ya inilah, Jakarta memang tidak mungkin aktivitasnya tidak mungkin kita hentikan. Tetapi kewaspadaan terhadap udara, kemudian kekhawatiran terhadap udara, dan juga upaya dalam rangka menciptakan kondisi yang benar-benar bersih, baik, oksigennya bagus untuk kita bernapas, harus kita lakukan. Waktu yang sudah ditentukan, kawasan-kawasan tertentu dijadikan areal kawasan bebas kendaraan bermotor.
Tamrin Sudirman sudah dijadikan hampir setiap minggu, bahkan sekarang sudah setiap minggu. Nah, kita ingin menularkan ke wilayah-wilayah lain secara selektif. Terus terang saja memang harus secara selektif, berkala, bergiliran. Nah, memang harus diteruskan nih Pak Camat. Tingkat kotanya ditentukan di mana, tingkat kecamatan di mana, tingkat kelurahan di mana, sehingga nanti benar-benar ada berapa jangkauan yang bisa kita jadikan kawasan bermotor pada satu saat saja untuk mencuci udara yang kotor ini. Nah, Bapak Saudara sekalian, persoalannya Pak Camat tadi Pak Camat sudah mengajukan ide kalau bisa ini dijadikan suatu kawasan yang secara rutin kita lakukan kendaraan bebas bermotor tidak boleh masuk ke sini, dijadikan tempat senam ataupun olahraga. Silakan monggo, silakan. Yang penting bahwa para penghuni di lokasi ini atau suatu lokasi kita rencanakan itu benar-benar menyetujuinya. Komunikasikanlah dengan mereka. Sepanjang mereka tidak keberatan dijadikan area bebas. Ini kan tidak lama Pak, mulai kira-kira jam 6, paling nanti jam 11 kita buka selesai gitu. Dikasih penjelasan dan dekati masyarakat. Kalau memang itu masyarakat tidak berkeberatan, ya silakan lakukan kegiatan itu. Boleh saja di kecamatan Kebayoran Pencenggerahan, kemudian kelurahannya juga mengikuti, silakan saja. Tetapi harus dikompromikan dulu dengan para masyarakat ataupun penghuni di sekitar, sehingga kegiatan ini tidak mengganggu masyarakat di sekitar. Itu maksud saya. Terus kalian, kegiatan ini kan kalau kita lihat sangat sederhana, tutup, kemudian kita jadikan untuk olahraga, apakah bersepeda, apakah senam, sederhana sebenarnya. Biasanya diikuti dengan pengukuran kualitas udara. Saya tidak tahu kenapa teman-teman dari KLH belum sempat hari ini. Terima kasih Bang sudah bergabung. Ini kegiatan sederhana tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama, kita bersilaturahmi Pak. Silaturahmi seperti kan jarang-jarang Pak Ricardo. Saya sudah 4 bulan baru berapa kali ketemu Abang, kan susah silaturahmi. Apalagi pada hari Minggu seperti ini. Biasanya kalau hari Minggu itu kan memang kadang-kadang habis sholat subuh tidur lagi Pak Camat. Ya karena tidurnya itu mulai jam 3 tadi. Jam 3 tidur, setengah 5 bangun, sholat subuh tidur lagi tuh. Bangun dari jam 9 itu. Itu bahkan kalau yang sudah ujur seperti saya itu bahaya itu. Tidur saat itu bahaya. Nah, oleh karena itu yang pertama ini kita jadikan motivasi antara lain juga untuk bersilaturahmi, yang kedua juga untuk kita olahraga Pak. Ini walaupun tadi saya lihat yang olahraga di sampingnya juga yang merokok gitu. Coba kalau bisa nanti orang lagi berolahraga jangan merokok. Kasihan tuh perokok pasif, walaupun saya juga perokok aktif loh di satu tempat tapi. Nah, inilah kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita, ini kan terus-menerus kita gulirkan. Mudah-mudahan paling tidak orang yang terlibat dalam kegiatan ini akan menjadi orang yang sehat. Silaturahmi, kita senyum, itu menumbuh kesehatan luar biasa. Kita berolahraga juga sehatnya luar biasa. Nah kalau kita sehat, produktivitas kita juga pasti meningkat Pak. Beda sama orang sakit, jangan produksi Pak. Orang sakit, dicolek aja udah marah-marah aja tuh kalau orang sakit. Tapi kalau orang sehat, produktivitasnya tetap meningkat. Ya mudah-mudahan bukan cuma produksi yang lain, produksi anak gitu, tapi produksi lain meningkat gitu. Saya khawatir karena olahraganya kuat, produksinya masih produksi anak kalau meningkat, tidak. Tapi produktivitas yang lain. Nah kalau produktivitas kita meningkat, apalagi di segi ekonomi, barangkali Bapak sekalian, ya suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang sejahtera. Coba kalau kita tularkan semua masyarakat Jakarta sehat semua, produktivitas meningkat semua, pasti kesejahteraan di Jakarta akan tercapai. Itu persoalan yang sederhana, tapi kalau kita pikirkan sangat luas sekali. Nah, Bapak dan sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan. Dan juga saya titip benar-benar nih, Pak RW, Pak RT, teman-teman Formapel, masyarakat peduli lingkungan. Jakarta Selatan termasuk wilayah yang sangat beruntung Pak. Bagaimana beruntungnya? Secara keseluruhan, secara umum, Jakarta Selatan wilayah sudah tertata dengan baik. Kecuali beberapa titik tertentu ya.
Di Pesanggerahan juga masih banyak spot-spot yang memang kalau kita benahi. Tapi secara umum sudah tertata dengan baik, jalannya sudah baik, lingkungannya sudah baik. Pohon-pohonnya, nah ini Pak Mapel, pohon-pohonnya ini paling banyak di Jakarta Selatan kok. Bandingkan kalau kita lihat teman-teman di wilayah lain, katakanlah sebelah lah Jakarta Barat, katakanlah sebelah lagi Jakarta Utara, ribet Pak kalau di sana, ngelihat pohon ini jarang-jarang Pak. Tapi Jakarta Selatan alhamdulillah jalannya sudah baik, wilayah sudah tertata, pohon-pohonnya masih banyak, masih hijau, masih segar. Nah inilah yang saya titipkan kepada kawan-kawan sekalian, Pak RT, Pak RW, ya, sampaikan kepada masyarakat juga, tolong dijaga, dirawat dengan baik, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai nanti untuk kepentingan sesaat pohon-pohon ini kita main tebang sembarangan, karena ada aturannya Pak. Menebang pohon itu harus ada ketentuannya, harus ada izinnya. Kalau memang diberikan izin harus mengganti sejumlah tertentu dan wilayah tertentu ditanam. Ini kadang-kadang tidak Pak, apalagi orang kaya macam saya, macam Pak Yayadi, orang Betawi, tinggal ada lagi tuh paling usahanya kontrakan, udah tebang aja pohon bikin kontrakan. Nah ini nih bahayanya nih, ya Pak Jayadi, orang-orang kita kan begitu. Mau pergi haji bikin kontrakan aja lah, biar ini gampang. Tebang pohonnya ini persoalan tebang pohon. Kenapa? Karena pohon ini kan sumber kehidupan loh Pak. Udara bisa cerah, penyerap air dimanfaatkan oleh manusia. Coba bayangkan kalau pohon tidak ada. Beda Pak. Siapa yang sudah tahu wilayah Tambora? Saya pernah di Jakarta Barat. Yang tahu wilayah Tambora, di sana Pak, boro-boro Pak berteduh begini Pak. Pohon yang nggak ada, space-nya juga nggak ada. Nah sedih sekali. Oleh karena itu wilayah sudah tertata dengan baik ini, kondisi yang masih baik ini, ya tolong benar-benar dijaga, tolong disampaikan pada masyarakatnya. Ada Badan Ramil, ajak ngomong Badan Ramil, ada Pak Kapolsek, ajak ngomong Pak Kapolsek, seluruh potensi masyarakat lah ajak ngomong supaya kita sama-sama menjaga wilayah yang sudah tertata dengan baik ini. Kemudian saudara sekalian, ini juga nih, sekedar kritik nih Pak Camat, saya nggak marahin Pak Camat, cuma kritik aja buat kita semua. Tolong nanti kalau event seperti ini, acara seperti ini, tolong berisikan tempat sampah yang cukup. Tempat sampah yang cukup. Jadi habis, terutama yang saya tambahkan lagi satu lagi ya, supaya jangan terlalu lama. Di Jakarta Selatan ini memang beda Pak wilayahnya dengan wilayah lain. Yang tinggal di Jakarta Selatan juga berbeda orangnya. Kekar-kekar kayak Bang Ricardo. Tingkat sosial ekonominya juga berbeda dengan wilayah lain secara umum Pak Ricardo. Tingkat pendidikannya juga berbeda. Bahkan yang tinggal di Jakarta Selatan itu orang penting semua. Perhatikan coba, mantan wakil presiden masih ada di Jakarta Selatan, mantan Kapolri masih ada di Jakarta Selatan. Banyak petinggi. Saya nggak tahu kalau mantan presidennya ada nggak di Jakarta Selatan? Ada, di Tanjung. Ya, di sana. Nah, dengan tingkat penduduk yang sedemikian rupa, apa yang terjadi Bapak sekalian? Tingkat ekonominya baik, pendidikannya baik. Walaupun sudah tertata jalan dengan baik, karena orang-orang ini kemampuan yang lebih dari segi ekonomi, karena rata-rata per orang punya kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4, bahkan satu rumah bisa ada yang lebih dari 2, yang terjadi dengan kemacetan yang luar biasa. Kemacetan luar biasa, apalagi di hari-hari kerja, hari-hari sibuk. Nah, Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kita sudah mempunyai program untuk mengatasi kemacetan ini melalui pola angkutan umum secara massal. Kita mulai dari busway. Kemudian juga kita lanjutkan setelah busway tidak mencukupi, kita kembangkan nanti MRT. MRT juga kita kembangkan ada juga monorail. Kemudian juga monorail diganti nanti kereta yang terintegrasi dengan pola angkutan ini kita akan kembangkan. Persoalannya Bapak sekalian memang tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa Jakarta bebas macet melalui proses, waktu, dan biaya yang tidak terhingga. Oleh karena itu yang pertama saya mohon dalam hal macet ini, mohon bersabar masyarakat. Kita sudah punya pola yang jelas, kita akan kembangkan pola angkutan umum massal, sehingga nanti dengan tersedianya pola angkutan umum massal integrasi, kita akan memulai penggunaan kendaraan secara pribadi, sehingga jumlah kendaraan pribadi berkurang di jalan raya, menggunakan kendaraan umum yang bersifat massal itu.
kena dan merasa dirugikan, ya mohon dimaklumi. Karena tidak mungkin suatu kebijakan akan menyenangkan semua orang. Kita sudah bertekad bahwa kita harus mengambil suatu kebijakan yang menyenangkan banyak orang. Menyenangkan banyak orang pasti juga ada orang yang tidak disenangkan. Misalnya, kan yang namanya jalur MRT itu harus menggunakan bisa di bawah, bisa di atas. Karena dari konstruksi barangkali di bawah susah, maka di atas. Nah ini kadang-kadang kan juga mengganggu para penghuni, para pemilik bangunan di sekitar. Tetapi secara umum, secara lebih banyak lagi menguntungkan masyarakat luas. Oleh karena itu, kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang terkena, misalnya kebijakan ini yang merasa dirugikan, mohon dimaklumi. Sama halnya dengan program JOR W2, Jakarta Outer Ring Road West 2 itu sampai sekarang kan belum selesai. Ada kawan-kawan kita barangkali yang terkena program ini, ya mohon ya dipahami. Kalau soal misalnya minta harga, silakan saja negosiasi dengan P2T. Yang penting bahwa kita bertekad bahwa ini untuk kepentingan masyarakat sekarang. Tali Pesanggerahan itu kan kok turun terus ya. Mudah-mudahan tidak yang lain yang turun. Harusnya berdiri. Salah satu program supaya Jakarta tidak terus-menerus banjir atau banjirnya semakin parah, beberapa kali akan dilakukan normalisasi termasuk Kali Pesanggerahan ini. Pesanggerahan idealnya itu minimal 30 atau 40 meter, tapi nyatanya tinggal sekitar 10 atau 20. Nah inilah nanti akan dikembalikan menjadi 40 meter. Lagi-lagi Bung Ricardo, ini akan terkena masyarakat yang merasa kurang diuntungkan. Sekali lagi saya nyatakan bahwa ada kepentingan yang lebih luas lagi, ini harus kita lakukan. Mau tidak mau harus kita lakukan. Ya silakan saja nanti soal harga itu urusan domainnya P2T nanti bernegosiasi. Yang penting bahwa ini kebijakan ini harus kita ambil dan harus kita dukung sama-sama. Kalau seandainya seluruh masyarakat juga mengerti persoalan-persoalan Jakarta dan mau memahami persoalan-persoalan Jakarta dan mau berkontribusi terhadap Jakarta, katakanlah misalnya masalah sampah saja mau berkontribusi, insya Allah nih Jakarta akan semakin baik ke depan. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas segalanya sehingga kegiatan HBKB yang dilaksanakan di Jalan Bintaro Barat, ya, Bintaro Barat RW8 ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, hadiah sepeda untuk Ibu Ketut. Ini pulangnya harus dinaikin. Kami silakan untuk mendampingi dulu Pak Lurah, Pak Ricardo, mungkin silakan kita mengabadikan door prize pertama, yaitu sebuah sepeda untuk Ibu Ketut dari Kasih, Kecamatan Pesanggerahan. Ya. Dah. Bentar, Pak, bentar. Pokoknya yang pas. Ya. Kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tapi alhamdulillah Bu, ini artis saya ini kerja keras. Masuk mana ya? Lagi sekarang keluar dapat. Oh beneran dia, mereka canda. Saat si Agusnya.